Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi berbagai macam kenikmatan, anugerah, hidayah, taufik, sehingga kita bisa memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita harus bersabar menghadapi cobaan hidup ini. Insya Allah kita akan selamat baik dunia maupun akhirat. Tidak lupa salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kita adalah tentang kuburan. Kita sudah sering mendengar kata kuburan. Apa itu kuburan? Dalam surat Toha ayat 55, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, yaitu tanah, itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Kuburan adalah tempat tinggal pertama dari akhirat. Pada suatu ketika, setiap kali Khalifah Utsman ibnu Affan melewati suatu kuburan, beliau berhenti sejenak, merenung dan menangis hingga air mata membasahi pipinya. Melihat perilaku Utsman, salah seorang sahabatnya memberanikan diri bertanya, "Wahai Utsman, mengapa Anda menangis? Hanya karena melihat kuburan? Sementara ketika Anda berbicara tentang surga, neraka, azab neraka, Anda tidak menangis." Sambil menengok kepada sang sahabat, Khalifah Utsman berkata, "Kuburan adalah tempat tinggal pertama dari akhirat, tempat tinggal terakhir dari dunia. Barang siapa selamat dari azab kubur, nasib selanjutnya akan lebih ringan. Jika tidak selamat dari azab kubur, maka lanjutannya akan lebih keras dan berat." Utsman melanjutkan, "Kelak ketika hari kiamat tiba, aku masih bersama banyak manusia. Sekiranya diriku berada di neraka, maka diriku masih ditemani oleh banyak manusia. Tetapi di alam kubur, sebagaimana kuburan yang ada di hadapan kita saat ini, aku berada sendirian. Hal inilah yang membuat diriku ini menangis." Itulah gambaran betapa sedihnya jika kita di alam kubur. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari siksaan kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suatu kisah, Baginda Raja mendapat laporan dari menteri-menterinya kalau Abu Nawas bertingkah sangat aneh.
Abu Nawas terlihat selalu duduk di atas kuburan. Karenanya mereka melihat Abu Nawas penasaran. Begitu juga Baginda Raja segera mendatangi Abu Nawas. Baginda Raja langsung menuju kompleks kuburan. Benar saja dia mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri di sana. Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, hamba atau Baginda Raja yang gila? Baginda Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan. Justru itulah hamba yang waras dan Baginda yang gila, timpal Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu, wahai Abu Nawas? Tanya dia. Ya, karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaan Baginda Raja suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Baginda akan hidup abadi. Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya, hamba mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah. Padahal semua itu akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah tempat peristirahatan terakhir Paduka. Ini tutur Abu Nawas melakukan. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku, wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwa kita harus sering mengingat kuburan, bahkan kita mendatangi kuburan, mendoakan kaum muslim-muslimah semuanya yang sudah meninggal dunia. Supaya kita itu ingat, di alam kubur kita akan selamat atau tidak. Kita berlindung kepada Allah, supaya di alam kubur kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ziarah kubur adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam untuk mengunjungi makam orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik yang masih ada hubungan darah maupun yang tidak ada hubungan darah. Dengan tujuan untuk mengingat mati, mendoakan mereka, dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ziarah kubur bukanlah sekedar ritual yang dilakukan tanpa makna, melainkan memiliki banyak manfaat dan hikmah bagi orang yang melakukannya. Pentingnya ziarah kubur dalam Islam adalah karena ziarah kubur dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempererat tali silaturahmi antara sesama muslim, dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ziarah kubur juga dapat menghapus dosa-dosa kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menjelaskan, barang siapa yang mengunjungi kubur saudaranya yang muslim dan menyegarkan atau mendoakan dia, maka dia telah menghidupkan dia dan menjadikan penghapus dosa-dosanya. Ziarah kubur pertama-tama memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tempat bersemayam kaum muslimin, mukminin.
telah datang kepada kalian janji Allah yang sempit ditangguhkan besok. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Setelah itu baca istighfar astagfirullahaladzim. Muhammadur Rasulullah. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Lalu perbanyak membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu membaca kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Serta baca doa-doa ziarah kubur. Doa ziarah kubur merupakan rangkaian doa dan bacaan yang dibacakan saat kita mengunjungi kuburan. Praktek ini dilakukan untuk mendoakan para almarhumah agar mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Doa ziarah kubur mencakup beberapa bacaan: Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa khusus untuk orang yang telah meninggal dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ukuran makam dalam Islam tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara detail ukuran makam untuk penguburan umatnya. Dari sebuah riwayat yang sudah ditelusuri hanya ditemukan bahwa Rasulullah hanya memerintahkan untuk meratakan makamnya. Rasulullah juga melarang umatnya untuk yang masih hidup untuk duduk-duduk di atas kuburan, di atas kijing. Tindakan lainnya yang tidak menghormati kuburan itu duduk-duduk. Larangan tersebut berlandaskan salah satu riwayat hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, bila mana ada seseorang duduk di atas bara api sampai membakar baju dan kulitnya, itu lebih baik bagi orang tersebut daripada duduk di atas kubur. Ukuran kuburan Islam disunahkan untuk memiliki kedalaman galian lubang makam mencapai tinggi orang dewasa yang melambaikan tangan. Jadi kurang lebih sekitar 3,5 hingga 4,5 zero. Jika satu zero sama dengan 46,2 cm, maka sekitar 1,62 sampai 2,1 meter. Ziarah kubur sangat diutamakan. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur benar-benar sangat diperlukan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita bacakan doa dan puisi. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan bermanfaat buat kita semua, dan kita itu benar-benar semakin iman dan takwa meningkat, dan kita mudah-mudahan diampuni seluruh dosa-dosa kita. Cahaya sore mewakili ucap bibirmu, menjawab salamku dalam getaran angin, menjahit hening di senyap kening. Di dekat makamu dipayungi lebat daun bidara. Doaku menakik tiang dada dengan baris basmalah. Dalam keghaiban, aku yakin kau sedang mendengarkan. Tabuhan jiwaku yang kadang gendang, kadang gamelan, berbunyi membentuk
orkestra suara keguguran melati. Di kedalaman diri yang di jarum sepi dirajah perih. Kutatap epitafmu damai memeluk batu penantang waktu. Mengurai asma dan cerita dari perekam hari lalu yang rahasia. Mungkin dari bibir gentong ajaibmu yang sekedar berisi air. Saat orang memintamu mengusir kening. Demikianlah sejarahku ini sebagai gentong lain. Yang menganga di sini untuk beberapa ingin. Aku menjangkau tanganmu dari jauh. Sebentuk telapak tak berwujud membeluri tubuhku dengan irisan kembang srigading, melati, dan daun pandan. Peta tubuhku yang wangi mengendap dalam sepi. Dalam banyak kemungkinan yang dipeluk cahaya putih. Dan kemungkinan itu adalah wujud lain dari pintu. Di mana aku bisa masuk menyimpan lahang cipta yang berlalu. Dan ancak hidup yang hampa di sini bertemu buah, diarsik rangkak angin di sebelah dada. Hingga ziarah itu pun adalah makna dari sekian manuskrip hidup yang jarang dibaca. Beberapa menit sebelum aku pamit, tanganmu dengan telapak tak berwujud. Sekali lagi ku jangkau dengan ciuman takzim beriring salam. Agar kau dan aku menyatu dalam jabat tangan yang dirahasiakan zaman di balik segala yang bisa dipandang. Orang mengunjungi kuburan itu hilang dan sedih. Kita menyaksikan gundukan dan nisan seperti melawan ingatan yang lengkap tentang penghuni kubur. Sesal dan salah di waktu lalu. Kuburan mungkin patut dijadikan dalih untuk refleksi kehidupan dan menghikmati kematian, ketimbang mimbar-mimbar khutbah dan ceramah. Hatimu tak terenyuh mengingat mati. Berdoalah sungguh-sungguh minta hati yang baru. Di masa lalu, bocah-bocah diajak orang tua atau madrasah untuk diajarkan adab mengunjungi kuburan dan tata cara mendoakan ahli kubur. Pelajaran tentang pedulian pada sesama dan ketundukan pada Maha Kuasa. Mereka dianjurkan mengerti peristiwa mati, peristiwa ngeri, itu mestilah terjadi pada setiap makhluk. Pelajaran mengunjungi kubur bermakna mengingatkan bocah-bocah agar sadar tentang beling dan gadung. Sekarang kuburan itu sepi peziarah, buktinya kuburan hanya ramai gugur daun-daunan dan tumbuh rerumputan panjang. Orang-orang tak sempat merapikan dan membersihkan. Kuburan tak terawat itu tanda tak pernah dikunjungi. Kita berharap orang-orang tak lupa untuk tetap mendoakan sanak saudaranya yang telah meninggal. Barangkali doa lebih teknologis dan elektronis tetapi sampai dan diterima walau tak saling bersua. Malam sepi gelap juga saat lewat di sebuah kuburan ranggas. Aku berjalan tergesa-gesa. Lalu menoleh ke belakang, menjauh secara jarak. Mendekat secara waktu. Malam sepi dan gelap mengartikan mencekam, tindakan tergesa adalah keinginan lekas beranjak.
sedang menoleh menunjukkan ingatan atau kenangan atau hal tertinggal. Kita menduga itu sesal dan dosa. Penyair mengakhiri puisi dengan keinsafan, gerakan tergesa menjauh pada kubur, tak dapat menyiasati gerak umur yang melaju. Hujan jatuh di atas kuburan, tanah merah sembunyikan perlahan. Hujan jatuh di atas kuburan, lulabi kehidupan. Siapa, wahai bikin kubur bagi segala cinta. Mengubah negeri jadi mata air. Cinta katamu yang kau tumpas dari jiwa. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghuni kuburan, dari orang-orang yang beriman dan muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kuburan. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni rumah dari orang-orang mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Assalamualaikum, hai tempat bersemayam kaum mukmin. Telah datang kepada kalian janji Tuhan yang sempat ditangguhkan besok. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Setelah sampai di makam, selanjutnya umat muslim bisa menghadap ke kiblat dan membaca doa ziarah kubur. Ya Allah, kasihi keterasingannya, sambungan kesendiriannya, hiburlah kesepiannya, tenteramkan kekhawatirannya, tenangkan ia dengan rahmat-Mu yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang-Mu, tetapi benar-benar membutuhkan kasih sayang selain dari-Mu, dan hanya kepada-Mu lah kita minta pertolongan. Dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Sebagaimana orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pujian yang sepadan dan nikmat Allah, dan memungkinkan pertambahannya, wahai Tuhan kami. Pujian hanyalah untuk-Mu ya Allah, sebagaimana yang layak aku. Kemuliaan zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kami, dan kepada keluarga beliau. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun, dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih-Mu, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
juga kepada seluruh kawan-kawan beliau dari kalangan para nabi dan rasul, para wali, para syuhada, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Tuhan semesta alam, serta para malaikat yang selalu beribadah, khususnya ditujukan kepada Syekh Abdullah Qadir Jaili. Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dari kalangan orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki perempuan dari belahan bumi timur dan barat, di laut dan di darat, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami, kakek dan nenek kami. Lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul di sini. Wahai Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, lepaskanlah dia, dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah dia dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih, lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan, bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripadanya yang ditinggalkan, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan, serta suami istri yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya minta keselamatan untuk kami dan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.